Charlie Heller cuma analis, bukan pembunuh, bukan agen lapangan. Tapi saat istrinya dibunuh dan kasusnya ditutup, dia memilih untuk tidak diam. Dia tidak pakai pistol, dia pakai kebenaran. Dan saat semua selesai, para monster itu jatuh bukan karena peluru, tapi karena bukti. Ini layar ngegas, di mana penjahat kalah bukan sama peluru, tapi sama fakta. Film The Amateur 2025 membuka ceritanya dengan memperkenalkan kita pada Charlie Heller. Ia sedang berada di garasi, fokus memperbaiki sebuah pesawat tua. Kondisi pesawatnya memang sudah tidak layak terbang. Namun bagi Charlie, pesawat ini sangat berarti karena merupakan hadiah dari istrinya, Sarah. Kemudian, Sarah datang menghampiri. Ia mengingatkan Charlie bahwa keesokan harinya ia harus berangkat ke London untuk urusan pekerjaan. Sepintas ini terlihat seperti pagi yang biasa saja. Namun justru dari momen ini, kehidupan Charlie akan berubah drastis. Setelah dari garasi, Sarah meminta Charlie masuk ke dalam rumah untuk melepas kepergiannya. Di dapur, Charlie membuatkan Sarah secangkir kopi. Sambil bercanda, Sarah bilang kalau dia tidak akan bisa bertahan di perjalanan tanpa kopi buatan Charlie. Charlie sempat mengajak Sarah ikut pergi bersamanya, tapi Sarah menolak dengan halus. Dia menjelaskan bahwa masih ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Ketika tumpangan Sarah datang, Charlie mengantarnya keluar rumah. Ia mencium Sarah untuk mengucapkan selamat tinggal, bahkan sempat bercanda mengejar mobilnya saat mulai pergi. Setelah itu, kita melihat Charlie tiba di tempat kerjanya, yaitu markas CIA. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, ia disapa oleh seorang agen lapangan yang dikenal dengan sebutan si beruang. Si beruang bertanya apakah Charlie bisa membantu memperbaiki komputernya saat jam makan siang nanti. Charlie menyetujuinya, lalu masuk ke departemennya, dekripsi dan analisis. Saat melewati pintu, pemindai keamanan menyapu tubuhnya untuk pemeriksaan rutin. Di meja kerjanya, Charlie langsung duduk dan mulai bekerja. Tidak lama, ia menerima pesan dari seorang informan misterius yang sudah lama berkomunikasi dengannya. Informan itu hanya dikenal dengan nama kode Inqualine. Inqualine mengirimkan sebuah file, disertai peringatan agar Charlie sangat berhati-hati. Isi file tersebut adalah informasi yang sangat membahayakan. Charlie mencoba membuka file dari Inqualine, tetapi yang muncul hanya kode error berulang kali. Saat jam makan siang tiba, Charlie bersama rekan kerjanya menuju kafetaria. Di sana mereka melihat si beruang masuk. Rekan-rekan Charlie langsung menggodanya karena berteman dekat dengan agen lapangan yang dikenal mengintimidasi itu. Charlie menepis godaan itu. Dia bilang kalau mereka cuma kenalan, dan ia hanya pernah menyelamatkan nyawa si beruang satu kali. Kembali ke mejanya, Charlie mencoba lagi memecahkan file dari Inqualine. Di tengah usahanya, Sarah menelepon untuk memberi kabar bahwa dia sudah tiba dengan selamat di London. Charlie mengaku sudah tahu lebih dulu karena ia melacak penerbangan Sarah. Ia lalu berjanji akan menelepon Sarah kembali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Karena masih tidak bisa mengakses file itu, Charlie membawa komputernya ke ruangan terbatas yang hanya bisa diakses staf senior. Di sana, ia menggunakan superkomputer untuk memecahkannya. Setelah beberapa kali mencoba, file itu akhirnya berhasil dibuka. Isinya membuat Charlie ngeri. File tersebut berisi bukti sangat rahasia tentang serangan drone yang disamarkan sebagai bom bunuh diri dan ditutupi oleh laporan berita resmi. Dalam rekaman itu terlihat jelas setidaknya 150 orang tewas, termasuk pasukan khusus Prancis dan marinir Denmark. Yang lebih mengejutkan, seluruh operasi itu direncanakan dan diotorisasi langsung oleh Chief Moore. Atasan Charlie sendiri terguncang dengan temuannya. Charlie keluar dari ruangan terbatas itu. Di luar, ia bertemu teman sekaligus rekan kerjanya, Carlos. Charlie memberi isyarat bahwa ia mungkin baru saja mengakses sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Carlos langsung memperingatkannya untuk tidak membocorkan apapun. Malamnya, Charlie mencoba menelepon Sarah, tidak ada jawaban. Ia pun meninggalkan pesan suara, bilang kalau ia merindukannya, dan meminta Sarah meneleponnya kembali. Pagi berikutnya, Charlie tiba di kantor dan mendapati Chief Moore sudah berdiri di ruang kerjanya. Moore menyapanya dengan hangat. Moore bertanya pada Charlie, apakah ia sudah menonton berita akhir-akhir ini? Charlie menjawab kalau ia belum menemukan saluran berita yang bisa dipercaya. Setelah itu, Moore memintanya untuk mengikuti dirinya ke kantor direktur. Di dalam kantor direktur, Moore memperkenalkan Charlie kepada Direktur O'Brien, Direktur CIA yang baru diangkat. Dengan serius, O'Brien mengungkapkan bahwa telah terjadi serangan teroris di London. Lokasinya di hotel tempat Sarah menginap. Setelah itu, Moore menyampaikan berita yang menghancurkan itu kepada Charlie. Tapi Moore tidak berhenti di situ. Ia menyalakan TV yang menayangkan liputan langsung dari lokasi kejadian. Reporter menjelaskan bahwa 4 teroris menyerbu hotel, menyandera 3 orang,
dan membunuh 2 di antaranya. Salah satu korban adalah seorang wanita Amerika. Charlie masih tidak percaya dan menyangkal. Melihat itu, Moore memutar rekaman keamanan hotel. Video itu mengonfirmasi hal yang tak terbayangkan. Sarah termasuk di antara korban yang tewas. Hari itu juga Carlos mengantar Charlie pulang. Sesampainya di rumah, para reporter sudah memenuhi lingkungan Charlie. Mereka berebut meminta pernyataan darinya. Sendirian di rumah yang kini terasa sunyi, Charlie hancur. Ia tidak mampu mencerna kehilangan Sarah. Keesokan paginya, Charlie menemui Chief Moore dan Supervisor Caleb di kantor. Di hadapan mereka, Charlie langsung menuntut penjelasan kenapa tidak ada perkembangan sama sekali dalam kasus itu. Dia menegaskan bahwa London punya hampir 1 juta kamera CCTV. Menurutnya tidak masuk akal. Para teroris itu bisa menghilang tanpa jejak. Apalagi mereka sempat mengemudi ke tengah lalu lintas yang padat. Caleb mencoba meyakinkan Charlie bahwa pihak yang bertanggung jawab pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Moore mengulang pernyataan Caleb, lalu mendesak Charlie untuk pulang dan beristirahat. Keesokan harinya, Charlie pergi ke bandara untuk menerima jenazah Sarah beserta barang-barang pribadinya. Setibanya di rumah, ia membuka koper Sarah. Di dalamnya ia menemukan tas hadiah kecil yang ternyata dibawa Sarah untuk dirinya. Isinya sebuah puzzle dan pesan yang menyentuh hati dari Sarah. Melihat itu, Charlie hancur. Ia jatuh sambil menangis, tidak sanggup menahan kesedihan. Malam itu, Charlie mencari informasi tentang serangan itu di internet. Ia menemukan banyak video di X, termasuk satu yang menampilkan Sarah. Tapi Charlie tidak sanggup menontonnya. Gelisah dan tidak bisa berduka dengan tenang di rumah, Charlie memutuskan kembali bekerja. Ia menyelinap lagi ke ruangan terbatas untuk menggunakan superkomputer, lalu mulai menyelidiki serangan itu sendiri. Charlie meretas sistem CCTV hotel dan berhasil mengambil rekaman lengkap, mulai dari saat para teroris datang hingga detik mereka melarikan diri. Dari rekaman itu, Charlie mengumpulkan setiap detail dan membawa temuannya ke atasannya. Menurut rekaman CCTV, keempat teroris itu mencuri kendaraan di sisi timur kota. Mereka membersihkan mobil itu dari sidik jari dan DNA. Lalu masuk ke hotel melalui pintu layanan. Mereka ternyata punya janji temu terjadwal dengan sebuah perusahaan Indonesia bernama Impact Investment. Namun terjadi masalah, dan pertengkaran pecah di lorong hotel. Salah satu teroris menembak petugas keamanan dari perusahaan itu. Kejadian itu membuat staf hotel langsung menelepon polisi. Terpojok dan putus asa untuk kabur, para teroris bergegas masuk ke ruang konferensi. Mereka menyandera orang di dalam sebagai alat tawar dengan polisi. Sarah termasuk di antara sandera yang ditahan di ruangan itu. Charlie menjalankan analisis suara dan wajah pada rekaman CCTV itu. Hasilnya, ia berhasil mengidentifikasi keempat penyerang. Ada Mishka yang berbasis di Moskow, Lawrence Elish, mantan anggota pasukan khusus Afrika Selatan, Gretchen, mantan perwira intelijen Armenia, dan yang terakhir adalah pemimpin kelompok tentara bayaran itu sekaligus orang yang membunuh Sarah. Pembunuh Sarah paling sulit dilacak. Dia sepertinya sadar ada kamera, dan selama kejadian dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi Charlie tidak menyerah. Ia memproses semua data dari CCTV, rekaman ponsel, dashcam, bodycam, hingga audio di sekitar lokasi untuk membuat rekonstruksi 360 derajat. Dari situ, akhirnya muncul satu ID, Horst Schiller. Ia punya afiliasi lepas dengan puluhan kelompok tentara bayaran dan kontraktor pertahanan. Charlie masih terus melengkapi profilnya. Charlie juga mengungkapkan bahwa dia sudah berhasil melacak lokasi Gretchen. Saat ini Gretchen ada di Paris, dan setiap hari dia mengunjungi kafe yang sama untuk membeli roti. Namun saat Charlie menyampaikan itu, Moore dan Caleb tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. Tidak ada reaksi, tidak ada pertanyaan lanjutan. Dari ekspresi datar mereka, Charlie sadar mereka sebenarnya sudah tahu semua ini sejak awal. Mereka meyakinkan Charlie bahwa mereka akan membandingkan temuannya dengan data yang sudah mereka punya, lalu menindaklanjutinya. Setelah itu, mereka mengirim Charlie ke terapis agensi. Alasannya untuk memproses duka, tapi Charlie tahu itu cara halus untuk mengeluarkannya dari penyelidikan. Di kantor terapis, Charlie akhirnya mencurahkan semua rasa bersalah dan dukanya. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak ikut bepergian dengan Sarah saat istrinya memintanya. Dengan suara bergetar, Charlie juga mengaku bahwa dia sudah memberi agensi nama-nama para pembunuh. Semua data, semua bukti sudah ia serahkan, tapi mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa. Kelalaian agensi itu membuatnya dipenuhi amarah. Keesokan harinya, Charlie menyembunyikan sebuah chip di dalam lencana ID-nya. Ia masuk ke departemennya tanpa memicu pemindai. Di kantornya, Charlie bergerak cepat. Diam-diam ia menyalin berkas rahasia yang ia terima dari Inqualin ke chip itu. Belum cukup, ia juga menggunakan alat skimmer pada printer untuk membuat cadangan digital tambahan. Inqualin mencoba menghubunginya,
Tapi Charlie mengabaikan pesan itu. Ia menutup laptopnya rapat-rapat, lalu meninggalkan gedung tanpa menoleh. Malam itu, Charlie mampir ke sebuah bar. Suasananya ramai, tapi pikirannya kosong. Pemilik bar yang mengenalnya meminta tolong untuk menjaga meja kasir sebentar. Charlie mengangguk dan duduk di balik meja kasir. Tatapannya kosong menatap botol-botol di depannya. Dan saat Charlie menunggu di balik meja kasir, matanya tertuju pada jukbox tua yang menyala di sudut bar. Lampu-lampunya berkedip pelan, memainkan lagu yang samar-samar ia kenal. Keesokan paginya, berbekal bukti di chip yang ia sembunyikan, Charlie kembali mengonfrontasi kepala Moore dan Caleb. Tanpa basa-basi, ia membeberkan seluruh riwayat operasi hitam tidak resmi Moore, mengebom rumah sakit di Suriah, menyerang pangkalan sekutu di Yaman, semua tercatat rapi dalam berkas yang ia curi. Charlie mengungkapkan bahwa dia sudah mengaktifkan Dead Man Switch. Jika dia gagal memasukkan kode setiap 5 jam, berkas-berkas itu akan otomatis dikirim ke 2 jurnalis besar. Dan dalam 24 jam, seluruh kumpulan itu akan dipublikasikan. Menghadapi ancaman Dead Man Switch itu, Caleb akhirnya bertanya apa sebenarnya yang Charlie inginkan. Charlie tidak meminta mereka melenyapkan para pembunuh Sarah. Dia ingin melakukannya sendiri. Dia menuntut pelatihan penuh, peralatan, paspor palsu, senjata, uang tunai, dan semua yang diperlukan untuk memburu mereka secara pribadi. Moore mengejeknya, bercanda bahwa Charlie bahkan tidak bisa mengalahkan biarawati 90 tahun dalam adu panco. Tapi tatapan Charlie tidak berubah. Melihat Charlie serius dan tidak punya apa-apa lagi untuk hilang, mereka dengan enggan menyetujui. Begitu sampai di mobil, Charlie ambruk dan muntah. Beban konfrontasi tadi menghantamnya sekaligus. Di kantor Moore meremehkan ancaman Charlie. Dia yakin itu cuma gertakan kosong. Caleb langsung menyela. Baginya, Dead Man Switch bukan risiko yang layak diambil. Mereka sepakat pura-pura menurut, tapi rencana mereka jelas. Temukan Dead Man Switch itu, atau buktikan Charlie bohong. Begitu salah satunya terjadi, Charlie akan kecelakaan saat latihan. Sementara itu, di agensi, Caleb dan para analisnya membongkar setiap detail. Mereka memutar rekaman CCTV berjam-jam, tapi Charlie keluar dengan tangan kosong. Mereka mengobrak-abrik mejanya sampai ke langit-langit kantor. Hasilnya tetap nihil. Seorang agen menduga Charlie pakai skimmer untuk menyalin data diam-diam. Agen lain langsung menyanggah. Sistem mereka berlapis enkripsi militer, mustahil ditembus alat begitu. Semakin dicari, semakin buntu. Charlie yang mereka remehkan justru meninggalkan teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan. Agen ketiga menyela diskusi. Skimmer tidak harus menyadap komputer, katanya. Bisa juga dipasang di printer. Charlie cukup kirim berkas ke printer. Tulis ulang peranti lunaknya. Lalu tempel strip magnetik untuk menyedot datanya diam-diam. Teori itu masuk akal. Tapi tetap ada lubang besar. Bagaimana Charlie membawa chip itu lolos dari pemindai? Mereka putar ulang CCTV. Kali ini mereka dapat ada rekaman Charlie membeli strip magnetik di toko elektronik seminggu sebelumnya. Kepala Moore ikut berspekulasi. Mungkin dia menelan chip itu. Gumamnya. Tapi Caleb langsung menggeleng. Pemindai tubuh di pintu keluar pasti menangkap logam sekecil apapun. Misteri itu makin rapat. Charlie selangkah di depan mereka. Kehabisan ide, Caleb memerintahkan timnya untuk mengobrak-abrik rumah Charlie. Mereka bongkar setiap sudut, dari loteng sampai saluran air. Hasilnya, nol besar. Sementara itu di fasilitas pelatihan, Charlie mulai sesi senjata api. Dan hasilnya memalukan. Tangannya gemetar, bidikannya melenceng jauh, meski dia memusatkan seluruh fokusnya. Henderson, instrukturnya, sampai menghela napas panjang dan menyeret Charlie lebih dekat ke target. Bahkan, dari jarak 5 meter, peluru Charlie masih menghantam tembok kosong. Henderson mengumpat pelan. Baru saat laras pistolnya hampir menempel ke kertas target, Charlie akhirnya berhasil membuat lubang. Keesokan harinya, Charlie unggul di kelas bahan peledak rakitan. Tangan gemetarnya kemarin berubah presisi. Dia merakit bom nyaris tanpa bantuan. Henderson lalu mengujinya habis-habisan. Identitas palsu Charlie dihantam tekanan ekstrem sampai jadi refleks. Beberapa paspor baru pun selesai dibuat. Di markas, CCTV mengungkap pola Charlie 2 kali mendatangi bar yang sama, salah satunya tepat saat berkas disalin. Meski sudah digeledah dan nihil, Caleb memerintahkan penggeledahan ulang. Penggeledahan kedua membuahkan hasil. Seorang agen membongkar jukebox tua di sudut bar dan menemukan sebuah CD tersembunyi di dalamnya. Tim teknis langsung mencoba mendekripsi isinya, tapi sandinya rumit. Analis mereka hanya bisa memperkirakan butuh waktu lama. Di kamar asrama, Henderson mendapati Charlie duduk diam menatap foto-foto pembunuh istrinya. Pertanyaan besar menggantung di udara. Bagaimana Charlie berharap menjatuhkan tentara bayaran terlatih? Sambil menghindari kejaran Chia,
Charlie tidak punya jawaban hebat. Dia hanya menatap Henderson dan mengakui bahwa justru itulah alasan dia butuh diajari. Henderson mengisi peluru, menyodorkan pistol itu ke tangan Charlie. Perintahnya sederhana. Arahkan ke dadanya dan tarik pelatuk. Charlie mengangkat senjata dengan tangan gemetar. Laras itu bergoyang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia tidak sanggup. Jarinya membeku di pelatuk. Henderson merebut pistol itu kasar. Tatapannya tajam dan final. Charlie bukan pembunuh. Tidak ada pelatihan di dunia yang bisa mengubahnya jadi pembunuh. Malam itu, Charlie duduk di gelap sambil mendengarkan alat penyadap yang dia tanam di kantor Moore. Suara Caleb dan tim teknis terdengar jelas saat mereka berjibaku mendekripsi CD dari jukebox. Berjam-jam berlalu sebelum akhirnya sandi itu runtuh, isinya kosong. Dead Man Switch itu gertakan. Kebenaran itu mengubah segalanya. Moore dan Caleb sepakat. Charlie sudah tidak berguna dan terlalu berisiko dibiarkan hidup. Perintah pun turun. Moore menghubungi Henderson untuk mengeksekusi. Henderson mendobrak kamar Charlie dengan pistol teracung. Ruangan itu sunyi, tempat tidur kosong dan rapi. Charlie sudah hilang. Dia melapor ke Moore bahwa Charlie kabur menggunakan kartu akses petugas kebersihan. Membawa tas berisi paspor-paspor palsunya, Caleb langsung sadar mereka dipermainkan dari awal. Moore teringat momen saat Charlie membanting berkas fisik Black Ops ke mejanya. Dia membuka map itu dan menemukan perangkat kecil menempel di dalamnya, yaitu alat penyadap. Charlie sudah mendengar perintah pembunuhannya sendiri tepat ketika dia menaiki pesawat ke London. Charlie mendarat di London dan langsung bergerak ke Paris. Di imigrasi, paspor palsu buatan Henderson bekerja sempurna. Dia melenggang lewat tanpa curiga. Di markas CIA sistem akhirnya menangkap sinyal. Caleb memberitahu Moore bahwa salah satu paspor palsu Charlie tertandai. Charlie masuk ke London dan sekarang terlacak menuju Paris. Caleb mengusulkan melibatkan penghubung Eropa, tapi Moore menolak. Masalah ini harus tetap internal. Perintahnya jelas, hubungi Henderson saja. Di Paris, Charlie check-in di hotel yang jendelanya tepat menghadap kafe kecil langganan Gretchen. Dia menunggu sabar sampai sosok itu muncul. Sebelum Gretchen beranjak, Charlie meretas ponselnya dari jarak jauh dan menanam pelacak. Malam tiba dan sinyal itu membawanya ke sebuah apartemen. Dari seberang jalan, Charlie mengawasi Gretchen dan pacarnya bersiap untuk keluar. Begitu apartemen kosong, Charlie menyelinap masuk. Berbekal tutorial YouTube, dia membobol kunci dalam hitungan menit. Di dalam dia memotret kalender Gretchen dan menemukan pistol di laci. Setelah ragu, dia menyelipkannya ke jaket. Suara langkah di tangga membuatnya membeku. Pasangan itu pulang lebih cepat. Panik, Charlie kabur lewat tangga darurat. Saat Gretchen tiba di depan pintu, Charlie sudah menunggu di bayangan dengan pistol teracung. Tapi tubuhnya kaku. Jari itu menolak menarik pelatuk. Gretchen tidak menyadari apapun. Charlie mundur, lalu berlari kembali ke hotelnya. Napas tersengal, tangan gemetar, dihantui kegagalannya sendiri. Di kamar hotel, Charlie meneliti foto kalender Gretchen. Sebuah janji di rumah sakit keesokan hari menarik perhatiannya. Setelah mencari tahu, dia menemukan Gretchen menemui dokter spesialis alergi untuk kondisi yang dipicu serbuk sari. Rencana terbentuk. Pagi berikutnya, Charlie membeli sebuket bunga dan menunggu di kafe seberang rumah sakit. Begitu Gretchen tiba, dia mengikutinya masuk. Saat sesi perawatan dimulai, komputer dokter mendadak mati. Gangguan itu ulah Charlie. Ketika dokter keluar memeriksa masalah, Charlie menyelinap masuk menyamar sebagai staf. Pintu dikunci. Gretchen terkurung di ruang pernapasan. Panik mulai terlihat di wajah Gretchen saat dia menuntut identitas penyusup itu. Charlie tidak menjawab. Dia memompa dosis serbuk sari pekat ke dalam ruangan. Reaksi alergi langsung menyerang. Saat itu napas Gretchen tersengal. Charlie memohon lokasi horse healer, menjanjikan kebebasan jika dia bicara. Di luar, para dokter menggedor pintu tanpa henti. Tepat sebelum kesadaran Gretchen hilang, tekad Charlie runtuh. Dia membuka ruangannya. Gretchen menerjang keluar, mendorong Charlie ke samping, lalu mencoba kabur. Mereka bergumul singkat. Gretchen berhasil melumpuhkannya dan lari ke koridor. Charlie menarik pistol, mengejarnya sampai ke jalan. Sebuah van melaju kencang dan menghantam tubuh Gretchen seketika. Tewas di tempat. Terguncang, Charlie mendekati mayatnya. Mengambil ponsel, lalu lari. Di hotel dia membersihkan diri, mengemasi barang, dan membeli tiket kereta ke Marseille. Di Langley, Direktur O'Brien mengonfrontasi Moore soal kematian Gretchen. Duta Besar Prancis menuntut jawaban dan tekanannya tidak main-main. Malam itu di Marseille, Charlie terhuyung masuk ke klub malam. Mabuk, dihantui rasa bersalah, dia menenggak beberapa shot berturut-turut. Di tengah kerumunan yang berdesakan,
Matanya menangkap sosok Henderson menerobos ke arahnya. Charlie membanting gelas dan kabur lewat pintu belakang. Lorong sempit dan jalanan basah, suara langkah Henderson mengejar di belakang. Dia menyelusup ke bar kecil yang remang, berharap menghilang. Henderson masuk, menyusul. Charlie bergegas ke kamar mandi dan mengunci pintu. Buntu, tidak ada jendela, tidak ada jalan keluar. Setelah menarik napas panjang, dia keluar lagi. Siap menghadapinya, Henderson sudah menunggu. Pertanyaan tentang bagaimana dia bisa terlacak terjawab seketika, yaitu ponsel Gretchen. Data lokasi di dalamnya menuntun Henderson langsung ke Marseille. Henderson mengakui tidak menyangka Charlie bisa bertahan sejauh ini, tapi perintah tetap perintah. Dia harus mengeksekusi. Charlie tidak gentar. Henderson meremehkan satu hal yang benar-benar dia kuasai. Charlie mengangkat tangannya, memperlihatkan sebuah penghitung waktu mundur yang menyala di layar. Penghitung waktu menyentuh 0. Ledakan mengguncang kamar mandi, menghancurkan kaca dan memenuhi bar dengan debu dan jeritan. Di tengah kekacauan, Charlie menyelinap pergi dan menghilang ke dalam malam Marseille. Kelelahan, dia tidur di jalanan. Pagi datang dengan pesan putus asa ke Inqualin. Bantuan datang dalam bentuk instruksi berkode. Charlie mengikutinya tanpa tanya, naik pesawat kargo, dan mendarat di Istanbul. Petunjuk berikutnya mengarahkannya ke kafe kecil. Seseorang akan memberinya sebuah buku. Di dalam kafe yang sunyi, Charlie mengirim pesan konfirmasi. Detik itu juga, ponsel seorang pria parubaya di sudut ruangan bergetar. Charlie mendekati pria parubaya itu, mengira dia Inqualin. Langkahnya dihentikan seorang wanita yang menyodorkan sebuah buku. Diam-diam dia membisikkan bahwa Charlie salah orang. Menyuruhnya memeriksa ponsel dan menemuinya di luar. Ternyata Inqualin adalah wanita itu, bukan sosok pria tua dalam bayangannya. Charlie mencoba menjelaskan kebutuhannya, tapi Inqualin sudah paham. Tempat itu terlalu terbuka. Dia memerintahkan Charlie menemuinya di sebuah bengkel dalam 30 menit. Charlie tiba tepat waktu. Begitu masuk ke mobil, Inqualin langsung tancap gas tanpa kata. Di jalan, Inqualin membongkar masa lalunya. Almarhum suaminya mantan perwira KGB yang beralih jadi aset Chia, dialah Inqualin yang asli. Laporan resmi menyebut suaminya jatuh dari jendela 6 tahun lalu. Cerita standar untuk menutupi kematian anggota ex-KGB sebelum tewas, suaminya mewariskan semua keahlian, enkripsi, penyusupan, bertahan hidup. Inqualin tetap menjaga jalur ke divisi Chia tempat Charlie bekerja, bersiap kalau suatu hari ada yang butuh bantuan. Mobil berhenti di rumah terpencil pinggiran Istanbul. Tidak ada pagar tinggi atau sensor. Hanya kawanan ayam mutiara yang berkeliaran mengawasi. Inqualin menyebut mereka lebih bagus daripada sistem alarm manapun. Di dalam rumah, layar dan peta langsung digelar. Mereka membedah foto-foto kelompok Schiller. Charlie menunjuk Horst Hiller sebagai dalang. Merekrut tentara bayaran untuk siapa saja yang berani membayar, termasuk operasi hitam Moor Lawrence Elish, mantan pasukan khusus Afrika Selatan, memegang jalur senjata. Titik lemah muncul pada Mishka. Dia ceroboh, selalu bepergian dan memposting semuanya online. Dari foto terbarunya, jejak digital dibongkar. Metadata, bayangan, sudut jalan, lokasinya terpetakan. Pantulan pacarnya di kaca jendela ikut dianalisis. Identitas terungkap. Riwayat penerbangan dilacak silang. Semua mengarah ke satu kota. Mishka ada di Madrid. Di Langley, Caleb memberi instruksi ke timnya. 3 agen tersisa dalam daftar Charlie harus dipantau ketat. Dia yakin mereka jadi target berikutnya. Siang itu, O'Brien bertemu Moore untuk makan siang. Tanpa basa-basi, O'Brien menyebut Moore sebagai orang pertama yang diperingatkan pendahulunya. Kecurigaan O'Brien jelas, operasi hitam rahasia, tanpa transparansi. Dia menegaskan tidak akan mentolerir informasi yang disembunyikan. Moore tetap tenang. Wajah meyakinkan yang biasa dia pakai. Janji kerjasama penuh dilontarkan, sama seperti yang dia berikan ke semua pendahulunya. O'Brien baru masuk ke mobil ketika asistennya menyodorkan intel terbaru. Henderson terpantau di Madrid dan O'Brien langsung paham siapa yang mengirimnya. Tanpa memberitahu Moore, dia memerintahkan salah satu agennya untuk membayangi Henderson dari jauh. Di Madrid, Charlie dan Inqualin berhasil mengunci lokasi Mishka di sebuah hotel. Rekaman keamanan hotel berhasil disadap, memberi mereka akses mata-mata langsung. Charlie tahu tim Moore juga mengawasi Mishka, menunggu momen. Tapi dia tidak mau berhenti. Dia bersikeras maju. Inqualin diberi tugas mengawasi perimeter, memastikan Henderson tidak muncul tanpa peringatan. Keesokan harinya, Charlie tiba di hotel dan mempelajari rutinitas Mishka. Polanya jelas.
Setiap malam, Mishka berenang sendirian di kolam renang gantung atap. Charlie mengamati struktur kolam itu dengan teliti. Ketebalan kaca, titik tumpu, sistem penutup. Menembak terlalu berisik dan terlalu mudah. Dia merancang sesuatu yang lebih terkontrol, lebih brutal. Henderson semakin dekat ke Madrid. Dia menelepon Moore dengan usulan tak terduga, mengampuni Charlie. Di tempat persembunyiannya, Charlie merakit perlengkapan. Sebuah alat khusus dirancang untuk melumpuhkan integritas kolam renang di atap tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Malam berikutnya, semua siap. Charlie membuntuti Mishka melintasi hotel. Tidak sadar, Henderson sudah sangat dekat di belakangnya. Di lobi, firasatnya menangkap kejanggalan. Ada pria yang mengikutinya. Lewat earpiece tersembunyi, dia minta Inqualin menjalankan pengenalan wajah. Belum sempat Inqualin mulai, sosok Henderson sudah tertangkap di rekaman keamanan, bergerak tepat ke arah Charlie. Pria satunya juga teridentifikasi sebagai agen Chia, utusan O'Brien yang ditugaskan membayangi Henderson. Inqualin mendesak Charlie membatalkan operasi. Charlie menolak. Rencana tetap jalan. Pertunjukan harus terus berjalan. Charlie muncul di atap. Mishka sedang sendirian di kolam. Tidak menyadari bahaya. Charlie mendekat, menyebut nama istrinya. Dia ungkap fakta yang membuat wajah Mishka pucat. Dia suami dari wanita yang dibantu Mishka bunuh. Tuntutannya sederhana. Lokasi Schiller. Di tangannya, sebuah remote kecil. Charlie menjelaskan dengan tenang. Selama berjam-jam dia mengurangi tekanan udara di antara lapisan kaca penutup kolam. Satu tombol, dan seluruh struktur akan gagal. Mishka panik. Dia berusaha meraih tepian, naik keluar dari air. Terlambat, Charlie menekan tombol. Kaca retak dalam sekejap, lalu meledak keluar. Tidak ada suara tembakan, tidak ada ledakan besar. Hanya desis udara dan jerit singkat. Sebelum Mishka terseret jatuh dari atap ke jalanan Madrid di bawah, Inqualin langsung bereaksi di earpiece. Buru-buru, dia perintahkan Charlie kabur. Henderson sudah terlalu dekat, dia mengarahkan Charlie ke basement. Jalur evakuasi tercepat. Charlie berlari menuruni tangga darurat. Di pintu basement, Henderson muncul. Mencegatnya tepat waktu. Sebelum Henderson bisa meringkus Charlie, agen kedua Xia menerjang. Dua bayangan langsung beradu di ruang basement yang sempit. Henderson mengayunkan tongkat pemukul baja. Agen O'Brien membalas dengan tebasan pisau. Pertarungan brutal, tanpa aturan. Charlie terjebak di pintu, menyaksikan. Henderson mendapat celah. Dia menghantam kepala agen itu ke mesin cuci industri. Suara logam beradu dengan tulang. Agen itu tersungkur, tapi tangannya merogoh kaus kaki. Sebuah pistol kecil tersembunyi muncul. Dor, peluru bersarang di perut Henderson. Henderson terhuyung. Mengerang. Dengan sisa tenaga dia merebut pistol itu. Satu tembakan ke kepala, agen O'Brien tewas di tempat. Henderson jatuh berlutut. Matanya bertemu Charlie. Sejenak Charlie ragu, tergerak untuk menolong. Suara Inqualin pecah di earpiece, panik. Dia berbalik, meninggalkan Henderson yang terluka parah di basement. Kembali di Langley, O'Brien memanggil Moore ke kantornya. Pertanyaannya langsung, di mana Charlie? Moore tetap dengan skrip lama. Charlie masih cuti berkabung. Tidak bisa dihubungi. Dia berjanji memberi kabar kalau ada perkembangan, lalu pamit. Setelah pintu tertutup, O'Brien menatap layarnya. Gambar pengawasan Hotel Madrid terpampang jelas. Charlie, atap, kolam yang pecah. Semua bukti bahwa Moore berbohong. Bawahannya bermain di dua sisi, menyembunyikan operasi dari direkturnya sendiri. Di ruang analisis, Caleb dan timnya membedah foto yang sama. Polanya terbaca. Charlie tidak bekerja sendiri. Ada komunikasi dua arah, timing yang terlalu presisi. Mereka menelusuri jejak digital, membongkar sistem hotel yang diretas dan mengurai chat terenkripsi Charlie. Identitas rekannya muncul. Seorang pria 50 tahun bernama Inqualin berbasis di Istanbul. Caleb tidak buang waktu. Perintah langsung ke tim, lacak lokasi Inqualin sekarang. Sore itu di pinggiran Istanbul, Charlie berada di luar memberi makan ayam mutiara. Inqualin menyusul, langkahnya pelan. Dia menanyakan keadaan Charlie dengan lembut. Charlie mengakui misi terakhir terasa lebih mudah dari yang pertama. Tangannya tidak gemetar lagi. Inqualin mengangguk, lalu bercerita pelan. Setelah suaminya tewas, dia mengisi kekosongan dengan kerja. Malam tanpa tidur dihabiskan di depan layar, membongkar kode dan menyusup jaringan. Dia bertanya-tanya apakah Charlie melakukan hal yang sama untuk menahan sepi. Di Langley, Caleb dan timnya mendapat terobosan. Arsip lama terbuka. Inqualin yang asli adalah mantan perwira intelijen Rusia berusia 50 tahun. Beralih ke Chia, lalu meninggal bertahun-tahun lalu. Intel baru dari kontak Rusia mengindikasikan jandanya mengambil alih nama sandi itu dan tetap aktif. Caleb tidak menunggu, perintahnya tegas,
Buka jalur langsung ke intelijen Rusia di Istanbul. Sekarang, malam itu, Charlie sedang tertidur di sofa ketika Inqualin mendekat dan mengaku sudah lama tidak tidur di samping seseorang. Charlie mengajaknya berbaring di sebelahnya, dan Inqualin meringkuk di sampingnya. Tapi begitu ayam mutiara di luar mulai berteriak, dia langsung bangkit. Dia mengecek rekaman CCTV-nya dan melihat operatif Rusia diam-diam menyusup ke propertinya. Dia dan Charlie kabur lewat pintu keluar tersembunyi dan berlari ke mobilnya. Mereka melaju kencang, tapi pihak Rusia melepaskan tembakan. Setelah beberapa momen tegang, tembakan akhirnya berhenti dan mereka mengira sudah lolos sampai sebuah kapal patroli Rusia muncul di tepi pantai. Satu tembakan tepat mengenai Inqualin, menewaskannya seketika. Mobil terus melaju menembus gelap, meninggalkan pantai berdarah di belakang. Charlie menggenggam setir dengan satu tangan. Dia mengemudi tanpa tujuan sampai menemukan garasi sepi di pinggiran kota. Di sana, dia menatap wajah Inqualin terakhir kali, memberi kecupan di keningnya yang sudah dingin, lalu pergi. Beberapa jam kemudian, Charlie duduk di kafe kecil, tangan masih gemetar. Ponsel Inqualin bergetar. Pesan dari Lawrence Elish. Deal misil palsu yang mereka susun untuk menjebak Schiller, Elish setuju beli. Tekad Charlie mengeras. Ini jalan terakhir. Dia membeli ponsel dan laptop baru dengan uang tunai. Dari perangkat baru, dia kirim koordinat ke Elish. Titik pertemuan, gudang tua di Rumania. Dia tidak naik pesawat. Terlalu berisiko. Charlie menumpang truk kargo, menghilang di antara jalur logistik Eropa Timur. Sebelum Elish mendarat, Charlie bergerak cepat. Dia memindai wajahnya sendiri, mengunggah biometrik ke sistem. Lalu dia retas jaringan pengawasan perbatasan Eropa. Dalam hitungan menit, wajah Charlie muncul di puluhan kamera. Bandara Frankfurt, stasiun Paris, pelabuhan Athena, orang-orang acak tiba-tiba jadi dirinya di rekaman. Para agensia dan Rusia yang memburunya terkecoh total. Mereka mengejar hantu ke segala arah. Sementara Charlie yang asli sudah tiba di Rumania, menunggu Elish dalam gelap. Gudang tua di Rumania lembab dan gelap. Elish akhirnya tiba, sendirian, sesuai perintah. Di tengah ruangan, sebuah ponsel bergetar di atas kursi kayu. Di sampingnya kotak baja panjang seukuran misil. Elish mengangkat telepon. Suara Charlie dingin dari seberang, memerintahkannya buka kotak itu. Tutup kotak terangkat. Dan IID rakitan Charlie langsung aktif. Lampu merah berkedip, timer berjalan. Elish membeku. Charlie melangkah keluar dari bayangan. Di sisi dalam tutup kotak, foto Sarah ditempel. Wajah istri Charlie menatap Elish. Syaratnya jelas. Lokasi Schiller atau bom itu meledak. Tidak ada negosiasi. Ketakutan menguasai Elish. Dia bicara cepat. Schiller hampir selalu di kapal pesiarnya. Berlayar di perairan Rusia, Elish biasa mengantar senjata ke Primorske, pelabuhan besar di Baltik. Untuk menghubungi orang-orang Schiller, Simon dan Christoph, ada kode numerik rahasia yang harus dipakai. Charlie mendengar semua. Jari-jarinya tetap di atas detonator. Charlie merebut ponsel Elish, memaksa keluar kode numerik dan nama Simon serta Christoph. Dia mengambil semua yang dibutuhkan, berbalik, dan berjalan pergi. Permohonan Elish yang putus asa menggema di gudang kosong, diabaikan. Beberapa detik kemudian, ledakan meredam segalanya. Di Langley, Caleb menatap peta Eropa yang penuh titik merah. Puluhan kemunculan Charlie di CCTV dalam waktu bersamaan. Polanya jelas sekarang. Pengecohan, umpan digital. Saat laporan kematian Elish di Rumania masuk, Caleb tidak perlu bukti lain. Ini kerjaan Charlie. Primorska dingin dan berkabut. Charlie tiba dengan kapal kargo, satu dari ratusan buruh asing yang tidak menarik perhatian. Dia menyewa kamar murah di pinggiran pelabuhan. Malam itu, di meja kayu yang reyot, Charlie mengeluarkan catatan terakhir Sarah. Sandi, angka, coretan yang selama ini tidak masuk akal. Dengan kode dari Elish dan konteks Primorske, potongan itu akhirnya klik. Keesokan paginya, kabut di pelabuhan Primorske masih tebal. Charlie mengawasi dari balik kontainer. Sebuah truk pikap hitam berhenti. 3 pria keluar, gerak-gerik terlatih. Charlie membuka ponsel baru. Dia kirim kode numerik rahasia ke salah satu nomor dari ponsel Elish. Detik berikutnya, salah satu pria di dermaga mengecek ponselnya. Cocok. Anak buah Schiller. Dia membuntuti dari jauh. Mereka memuat beberapa tas kanvas berat ke perahu kecil cepat. Charlie mengangkat kamera, memotret lambung dan nomor registrasi kapal. Bukti cukup. Dia mundur ke kafe terdekat untuk mengirim data. Pintu baru terbuka. Si Bear sudah duduk di meja sudut. Charlie membeku. Pertanyaan Charlie langsung. Apa dia dikirim untuk membunuhnya? Si Bear menggeleng tenang. Tidak ada yang mengirimnya. Dia datang atas kemauan sendiri. Mengakui Charlie mengejutkannya. Sudah melangkah sejauh ini sendirian. Dia datang untuk menarik Charlie keluar. Menyelamatkannya sebelum terlambat. Charlie menolak.
Matanya kosong. Dia tidak bisa berhenti sebelum menemukan orang yang menarik pelatuk pada Sarah. Rumah bukan rumah tanpa dia. Balas dendam satu-satunya kompas yang tersisa. Si Bear menatap lama. Mengerti. Tidak ada kata lagi. Dia berdiri, meninggalkan uang di meja, dan pergi ke dalam kabut pelabuhan. Dia sudah siap, smartwatch, selotip, tong, detonator rakitan, semua dibeli tunai. Nomor registrasi perahu kecil itu, dia lacak lewat database pelabuhan gelap. Ujungnya jelas. Kapal pesiar utama Schiller berlabuh di Teluk Finlandia. Pagi harinya, dia coba pendekatan langsung. Mendekati salah satu anak buah Schiller di dermaga, pura-pura tanya soal rekan-rekannya. Pria itu hanya menatap curiga, tidak menjawab, lalu pergi. Malam itu di kamar sempitnya, Charlie membongkar rute laut Schiller. Jalur penyelundupan, titik jangkar, jadwal patroli. Teluk Finlandia terlalu dekat untuk mundur sekarang. Keesokan paginya, dia kembali ke pelabuhan. 3 pria itu naik ke perahu kecil mereka lagi. Charlie terlalu fokus pada target. Dia tidak dengar langkah di belakang. Pukulan mendarat keras di tengkuk. Pandangan gelap. Puzzle Sarah lepas dari genggamannya. Kepingan terakhir bertebaran di lantai basah. Ikatan di pergelangan Charlie terlalu kencang. Para pria itu menyeretnya naik ke kapal pesiar Schiller, dek mahoni, kaca anti peluru, dan laut Baltik yang dingin di semua sisi. Akhirnya dia berdiri di hadapan Horst Schiller. Pria itu memegang bom rakitan Charlie di satu tangan, smartwatch yang dimodifikasi sebagai detonator. Schiller tertawa pelan, mencemooh, tersinggung bahwa Charlie mengira alat primitif itu bisa menyentuhnya. Charlie tidak bergeming. Dengan tenang dia buka semua kartu. Dia tahu soal misi Black Ops Schiller untuk Moore dan Caleb. Operasi kotor yang dikubur Langley. Tapi itu bukan urusannya. Alasan dia di sini hanya satu, yaitu Sarah. Schiller mendengar nama itu dan ekspresinya tidak berubah. Dia menjelaskan dengan nada tenang yang mengerikan. Kematian Sarah bukan pribadi, hanya perlu dilakukan. Polisi lokal menghalangi rute penyelundupan mereka di Istanbul. Sarah harus mati untuk mengirim pesan ke semua orang yang berani menghalangi. Schiller bahkan menunduk sedikit, meminta maaf atas ketidaknyamanan itu. Lalu menambahkan, dengan senyum tipis, bahwa Sarah mati dengan berani. Schiller mencondongkan tubuh, mengalihkan pembicaraan. Dia bertanya kenapa Charlie membunuh anak buahnya dari jauh. Kenapa dengan bom, dengan jebakan, dengan cara brutal yang tidak langsung? Schiller menyeringai, dia tahu jawabannya. Charlie tidak sanggup mencabut nyawa dari dekat, tidak punya nyali untuk melihat mata targetnya saat menarik pelatuk. Untuk membuktikan teorinya, Schiller mengeluarkan pistol dari balik jas terisi penuh. Dia meletakkannya di tangan Charlie yang masih terikat longgar. Ruangan hening, semua anak buah Schiller menunggu. Schiller sendiri menatap Charlie lekat, yakin separuh, takut separuh. Charlie mengangkat pistol. Larasnya dingin, mengarah tepat ke dahi Schiller. Jari telunjuknya menyentuh pelatuk, tapi Charlie menurunkannya. Pelan, membunuh Schiller sekarang terlalu mudah, terlalu cepat, terlalu bersih. Sarah tidak mendapat kemewahan itu. Tiba-tiba lambung kapal pesiar menghantam ombak dengan kasar. Lampu merah menyala di anjungan. Kapal oleng tajam ke kiri. Schiller mencengkeram meja, wajahnya berubah. Dia menuntut jawaban, apa yang terjadi? Charlie tidak melepas senyum. Sejak semalam, smartwatch yang dia beli bukan untuk meledakkan bom, itu uplink. Dia sudah menyusup ke sistem navigasi kapal lewat jaringan satelit. Memakai backdoor yang dia sendiri tanam bertahun-tahun lalu saat kontrak dengan Chia. Kapal itu sekarang melaju dengan kecepatan penuh menuju perairan teritorial Finlandia. Koordinat dan manifest kargo senjata sudah terkirim ke otoritas Helsinki dan Interpol. Schiller membentak, gertakan, sistem kapalnya dirancang Chia tidak bisa diretas. Charlie mengangkat bahu. Dia yang membangun enkripsi itu untuk Chia. Dia tahu setiap celahnya. Sirine memecah udara. Di horizon, kapal Angkatan Laut Finlandia muncul. Diapit 2 helikopter Interpol. Lampu sorot menyilaukan dek. Dalam hitungan menit, tim bersenjata lengkap naik ke kapal. Awak Schiller dilucuti, diborgol satu persatu. Schiller sendiri diseret keluar, meneriakkan nama kontaknya di Langley dan sia-sia. Charlie berdiri di antara para petugas. Borgol tidak menyentuhnya. Keesokan harinya, Direktur O'Brien berdiri di podium Langley. Konferensi pers darurat di depan dunia. Dia membongkar semuanya. Serangan drone ilegal yang disamarkan sebagai bom bunuh diri. Misi Black Ops tanpa izin yang berjalan bertahun-tahun. Jaringan korupsi yang menjerat Moore, Caleb, dan puluhan pejabat tinggi. Semuanya sudah ditangkap. O'Brien bersumpah transparansi total mulai sekarang. Wartawan mendesak, siapa whistleblower-nya? O'Brien hanya menjawab singkat, orang itu aman dan masih bersama agensi. Sore itu, langit mendung di atas makam Sarah. Charlie datang sendiri.
Dia berlutut meletakkan bunga lili putih di nisan. Malam harinya, selesai shift di kantor baru yang sunyi, Charlie membuka pintu mobil. Henderson sudah duduk di kursi penumpang. Tidak ada ancaman, tidak ada perintah. Hanya anggukan. Henderson bilang dia bangga. Charlie melakukan apa yang tidak berani dilakukan orang lain. Henderson berjanji mereka akan bertemu lagi. Lalu dia keluar, menghilang ke dalam gelap. Adegan terakhir, garasi rumah. Charlie menyalakan lampu. Di tengah ruangan, Cessna kecil itu berdiri. Hadiah terakhir dari Sarah, selama ini rusak, terbengkalai. Sekarang mesinnya utuh, sayapnya bersih, tangki penuh, dan siap terbang. Udah nonton sampai habis. Berarti kamu tim yang mikir, bukan yang cuma lewat. Ini layar ngegas. Kita lanjut bongkar cerita lain minggu depan.